menampung nasihat dari orang-orang terdekat. Mbak Lia yang membukakan pintu tampak terkejut sekaligus heran melihat kedatangan Naila dan Atlas. "Loh, Non Naila dari mana? Kapan keluar dari kamar?" tanya Mbak Lia. Ternyata Mbak Lia tidak tahu bahwa Naila tidak pulang tadi malam, dan sepertinya Kinara juga tidak menyadari hal itu. Naila dan Atlas juga saling pandang mendengar pertanyaan itu. Atlas membalas, "Tante ada di rumah, Mbak. Sudah pergi dari tadi pagi sama Bu Elena. Katanya mau lihat kios yang mau dijadikan toko bunga itu." Jelas Mbak Lia. "Ini Mas Atlas sama Non Naila dari mana ya?" Mbak Lia mengulangi pertanyaannya. "Habis olahraga, Mbak." Naila menjawab cepat sebelum Atlas mendahuluinya. Kening Mbak Lia mengernyit. "Olahraga apa yang mengenakan kemeja?" "Mbak, tolong bikinin aku jus apel ya, Mbak." Pinta Naila semata-mata agar Mbak Lia meninggalkan mereka berdua. "Kalau Mas Atlas mau dibuatkan minuman apa?" balas Mbak Lia. "Tidak usah, Atlas mau langsung pergi." Naila kembali menjawab. Setelah Mbak Lia berlalu ke dapur, Naila pun memutar tubuhnya menghadap Atlas. "Mami gak ada, kamu mending langsung pulang sekarang," ucap Naila. "Aku tunggu mami kamu balik aja." "Ngapain sih, Atlas? Kamu mau bunuh diri? Ini kita udah dapat keajaiban selamat loh," geram Naila. "Udah, kamu jangan aneh-aneh. Jangan bikin aku tambah pusing. Pulang sana." "Ya udah." Atlas akhirnya mengalah dan meninggalkan kediaman Naila tersebut. Naila menghembuskan nafas lega setelah Atlas pergi. Kemudian Naila langsung lari memasuki kamarnya. Di depan cermin, Naila menepuk-nepuk pipinya. Tingkah aneh Atlas yang membahas tentang pertanggungjawaban sampai bersikeras hendak menemui Kinara segala membuat Naila terpikirkan akan hal yang tidak-tidak. Karena terlalu memaksa otaknya untuk mengingat-ingat kejadian tadi malam, Naila sampai merasa mual. Naila lari ke toilet untuk memuntahkan isi lambungnya. Setelah semuanya menjebur keluar, Naila langsung berkumur-kumur sambil memejamkan matanya. Saat itulah sekelebat kilas bayangan muncul di benaknya. Naila seperti melihat dirinya yang mencium Atlas di ruang karaoke hingga kamar hotel. Lengkap dengan ocehan dan ucapan melanturnya sambil memeluk-meluk laki-laki itu. "Ah!" Naila spontan menjerit keras. Wajahnya langsung memerah. "Goblok, goblok, goblok!" Naila memaki dirinya sendiri sambil menjambak-jambak rambut. Ia meringis menggigit bibirnya sendiri. Kini Naila mengerti kenapa Atlas bersikap sangat aneh seperti tadi. Ternyata bukan Atlas yang aneh, tapi Naila yang gila. Naila sudah sangat gila. "Ah!" Naila duduk di kloset sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Tidak terperi rasa malu yang ia rasakan saat itu, Naila seperti kehilangan harga dirinya. Non Nai." Mbak Lia menerobos masuk ke dalam kamar hingga ke toilet Naila karena mendengar teriakan 2 kali yang cukup keras itu. Mbak Lia tertegun sejenak di pintu kamar mandi melihat wajah Naila yang sudah sangat kacau itu. "Nai baik-baik saja?" Mbak Lia bertanya ragu, karena dari ekspresi wajah Naila seperti terlihat jelas sekali bahwa gadis itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik. "Enggak apa-apa, Mbak," jawab Naila tergagap. Tadi kecoa." "Oh, oke." Mata Mbak Lia menyoroti lantai kamar mandi, mencari-cari kecoa yang dimaksud oleh Naila. "Jus apelnya mau diantar ke kamar atau Non Naila mau ambil sendiri ke bawah?" "Aku aja nanti yang ke bawah," sahut Naila. Setelah Mbak Lia meninggalkannya, Naila langsung mandi, membasahi dirinya di bawah shower, mencuci setiap inti tubuhnya dengan sabun berkali-kali. Meskipun bayangan tentang mabuk semalam sudah muncul di kepalanya, tapi Naila tidak yakin bayangan itu utuh. Takutnya ada sesuatu yang terpotong, yang kalau Naila ingat mungkin akan membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri. Kalau boleh berharap, Naila hanya ingin amnesia. Sepertinya tidak mengingat apapun jauh lebih baik daripada mengingat semuanya. Setelah mandi, Naila turun ke bawah membawa handphonenya. Naila melihat postingan Instagram teman-temannya di resto tadi malam yang tidak memperlihatkan Atlas dan Naila. Beberapa menit setelah Naila melihat postingan Billy langsung meng-DM-nya. "Billy, semalam seru ya?
Awak wak wak wak. Emotikon ngakak keluar air mata. Naila buru-buru keluar dari Instagram. Tidak ingin menanggapi ledekan Billy yang hanya akan membuatnya merasa malu. Naila duduk meminum jus apel yang sudah disediakan Mbak Lia. Saat itu, Mbak Lia memberanikan diri untuk duduk di sebelah Naila. Nonai sebenarnya tadi pagi itu dari mana? Bukan dari olahraga kan? Tanya Mbak Lia sehati-hati mungkin. Maaf ya Non kalau Mbak nanya-nanya agak lancang, tapi Mbak merasa khawatir. Nonai nggak pulang ya tadi malam. Naila menelan ludah. Kemudian berputar sekitar 30 derajat menghadap Mbak Lia. Jangan bilang ke Mami ya Mbak, pinta Naila. Nonai semalaman sama Mas Atlas ya? Tanya Mbak Lia lagi. Naila mengangguk. Tapi semuanya gak kayak yang Mbak Lia bayangkan kok. Aku sama Atlas gak sejauh itu. Jelas Naila, meski sebenarnya ia juga ragu dengan penjelasannya itu. Naila menggenggam tangan Mbak Lia. Aku baik-baik aja Mbak. Naila meyakinkan. Mbak percaya kok sama Nonai. Kalau ada apa-apa, Nonai harus cerita ke Mbak ya. Balas Mbak Lia. Naila mengangguk. Sementara itu, dari kediaman Naila, Atlas langsung menuju ke kediaman Yuda dan Salsa untuk mengembalikan mobil temannya itu. Saat tiba di sana, Yuda dan Salsa langsung menyambutnya dengan mesem-mesem penuh arti. Ganti baju nih kayaknya. Baju yang semalam dilempar kemana? Celetuk Yuda setengah meledek. Atlas tidak menanggapi itu. Nih dompet sama kunci mobil. Atlas mengembalikan barang-barang Yuda. Semalam aman kan Atlas? Ujar Salsa. Pakai pengaman? Yuda malah memperjelas. Apa sih kalian? Tepis Atlas. Gak pakai pengaman? Gila lo ya? Apanya yang mau dipakein pengaman? Orang gak ngapa-ngapain. Bantah Atlas. Yuda dan Salsa saling pandang kemudian serentak tertawa berdua. Bagaimana mereka bisa percaya sementara mereka melihat sendiri kelakuan Naila tadi malam. Gue balik dulu, ucap Atlas kemudian. Buru-buru banget, masuk dulu lah, ujar Yuda. Iya, masuk dulu Tras. Kayaknya kita perlu bicara deh, imbuh Salsa. Mereka bertiga duduk di meja makan pasangan suami istri baru itu. Setelah Atlas selesai makan, barulah Yuda kembali bertanya. Jadi lo semalam sama Naila ngapain? Gak usah ditanya lagi sayang. Atlas gak bakal mau cerita soal itu ke kita. Sergah Salsa. Ia memusatkan pandangannya pada Atlas. Jadi hubungan lo sama Naila ini sebenarnya mau dibawa kemana Atlas? Sebagai sesama cewek, gue paham banget sama yang dirasain Naila. Digantung itu sangat tidak enak Atlas. Kalian jadian, kami gak ada yang tahu. Kalian putus, kami juga gak tahu apa penyebabnya. Dan sekarang udah jadi mantan tapi malah. Salsa menggantung kalimatnya di sana. Tidak perlu dilanjutkan karena ia rasa Atlas juga mengerti dengan maksudnya. Jangankan Naila, gue aja juga bingung sama hubungan kalian. Atlas masih diam, belum menemukan kalimat yang tepat untuk membalas ucapan Salsa. Salsa melanjutkan. Menurut gue Atlas, apa yang dilakuin Naila tadi malam itu adalah bentuk luapan dari apa yang ia tahan selama ini. Gue gak nuntut lo harus nikah sama Naila sekarang. Tapi gue rasa lo perlu kasih kejelasan ke Naila. Semisal balikan ya balikan. Atau kalau mau jadi teman aja, lo bilang juga ke Naila. Biar Naila itu tahu dia harus memposisikan dirinya bagaimana. Betul, sahut Yuda. Satu lagi, lo kalau ada apa-apa itu cerita Tlas. Biar kita juga bisa ngebantu lo. Selama ini kan lo udah gila-gilaan bantuin kita. Kita semua kayak teman gak berguna kalau gak bantu apa-apa buat lo. Jangan ragu buat nyusahin kita-kita Tlas. Kan dari dulu kita-kita juga sering nyusahin lo. Apalagi gue sama Salsa. Atlas tetap diam, menampung semua ucapan Yuda dan Salsa.